Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar ekonomi mikro, kuliah kelima mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Teori permintaan. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Dan jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Yang pertama ada permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai daya beli. Selanjutnya ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli. Dan yang terakhir ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang memiliki kemungkinan meski terpendam daya belinya. Jenis permintaan berdasarkan pelaku permintaan. Yang pertama ada permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan oleh perseorangan, misalnya reparasi dan servis motor dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang atau gabungan dari individu-individu yang ada, misalnya beras, pakaian, dan transportasi. Faktor penentu permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, maka terjadi permintaan. Selanjutnya ada harga barang lain yang menjadi substitusi yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga ada corak distribusi dan pendapatan masyarakat yang berbeda-beda. Yang kedua cita rasa masyarakat yang menjadi tren. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Dan yang terakhir ada ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut dalam kondisi ceteris paribus atau dalam kondisi yang lain itu tetap. Selanjutnya ada daftar permintaan, yaitu suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta di masyarakat. Yang terakhir ada yang namanya kurva permintaan, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Berikut ini adalah contoh daftar permintaan yang digambarkan dalam tabel 1, yaitu permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Keadaan di sini menggambarkan urutan saja. Selanjutnya ada tingkat harga dan jumlah yang diminta atau unit atau yang biasa disebut dengan quantity, dilambangkan dengan Q, ya. Ini sesuai dengan hukum permintaan, ya. Semakin tinggi harga maka permintaannya semakin rendah, dan sebaliknya semakin rendah harga maka permintaan akan semakin tinggi. Selanjutnya ada contoh dari kurva permintaan yang digambarkan dari gambar 1, yaitu permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Ini adalah kurva permintaan, ya, yang digambarkan dari tabel yang sebelumnya. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang di dalam pasar.
Oleh karena itu perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, maka kurva berbagai individu di dalam pasar perlu dijumlahkan. Berikut ini adalah contoh daftar permintaan dari permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Digambarkan di tabel 2, yaitu permintaan pasar terhadap buku tulis. Yang pertama ada tabel tingkat harga. Selanjutnya ada tabel permintaan Ali dan permintaan Badu yang merupakan permintaan perseorangan. Yang terakhir ada kolom permintaan pasar yang merupakan jumlah dari permintaan individu antara Ali dan Badu. Dan berikut ini adalah penggambaran dari kurva permintaan perorangan. Digambarkan di gambar 2, yaitu permintaan perorangan. Yang pertama ini adalah kurva permintaan Ali, dilambangkan dengan DA. Dan yang kedua adalah kurva permintaan dari Badu, dilambangkan dengan DB. Dan berikut ini adalah contoh dari kurva permintaan pasar. Digambarkan dari gambar 3, permintaan pasar dari individu-individu yang digabungkan antara Ali dan Badu. Dilambangkan kurvanya dengan gambar D. Selanjutnya ini adalah efek faktor bukan harga dalam permintaan yang mempengaruhi permintaan suatu barang itu sendiri. Yang pertama, harga barang-barang lain. Terdapat banyak barang pengganti, terdapat banyak barang pelengkap dan barang netral, sehingga mempengaruhi permintaan dari suatu barang. Selanjutnya ada pendapatan para pembeli yang dipengaruhi oleh barang inferior. Yang kedua, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Dan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan barang itu sendiri, seperti distribusi pendapatan yang tidak merata atau berubah-ubah, terus cita rasa masyarakat atau tren di masyarakat. Selanjutnya ada jumlah penduduk dan ekspektasi terhadap masa depan. Berikut ini adalah gerakan sepanjang kurva permintaan. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan harga, maka permintaan barang bergerak sesuai dengan harga barang tertentu yang diminta pada harga tertentu, dilambangkan dengan huruf T, R, dan S di dalam kurva permintaan. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan ini terjadi selain faktor perubahan dari harga yang telah disebutkan di slide terdahulu, akan tetapi karena tren yang berubah atau kenaikan serta pendapatan dari pembeli potensial. Kita masuk ke dalam teori penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri, sehingga mempengaruhi penawaran suatu barang. Selanjutnya ada harga barang lain yang menjadi barang substitusi, barang netral, atau barang yang lainnya. Selanjutnya ada biaya produksi yang menentukan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, serta tingkat teknologi yang digunakan sehingga mempengaruhi tingkat harga barang tersebut. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dengan anggapan ceteris paribus atau yang lainnya, atau faktor yang lainnya dianggap tetap.
Selanjutnya ada yang namanya kurva penawaran, yaitu suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada daftar penawaran, yaitu suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut ini adalah contoh daftar penawaran. Tabel 3 penawaran buku tulis. Di kolom pertama adalah keadaan, yaitu urutan saja. Di kolom kedua ada tingkat harga, dan di kolom ketiga itu adalah kuantiti. Hal ini menggambarkan juga bahwa hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar penawarannya atau semakin tinggi jumlah penawaran yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah tingkat suatu harga, maka semakin rendah juga tingkat penawaran. Berikut adalah contoh kurva penawaran. Digambarkan di gambar 4, yaitu kurva penawaran buku tulis, yang digambarkan dengan kurva S. Angka-angka ini diambil dari daftar penawaran di tabel sebelumnya. Selanjutnya adalah efek faktor bukan harga di dalam penawaran yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang-barang lain, yaitu barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Yang kedua ada biaya untuk memperoleh faktor produksi, yaitu produktivitas serta efisiensi. Yang ketiga ada tujuan perusahaan, dan keempat yang pasti ada tingkat teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, efek faktor bukan harga tersebut akan mengakibatkan pergeseran dan gerakan terhadap kurva penawaran yang digambarkan di gambar 5, yaitu pergeseran kurva penawaran. Hal ini terjadi selain faktor perubahan harga, akan tetapi juga karena tujuan perusahaan yang berubah atau biaya produksi yang berubah serta perubahan teknologi yang digunakan oleh perusahaan, sehingga penawarannya bergeser dari B ke B1 atau B2 di dalam kurva penawaran. Selanjutnya ada keseimbangan dan atau equilibrium. Keseimbangan atau equilibrium adalah keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Ada 3 cara untuk menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama dengan contoh menggunakan angka, yang kedua dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, selanjutnya menentukan secara matematik. Berikut ini adalah cara menentukan keseimbangan secara angka. Digambarkan dalam tabel keempat, yaitu permintaan dan penawaran buku tulis. Di kolom pertama ada tingkat harga, di kolom kedua ada jumlah yang diminta, di kolom ketiga ada jumlah yang ditawarkan, serta di kolom keempat adalah sifat interaksinya. Di sini digambarkan bahwa keseimbangan terjadi di harga 3.000 dengan jumlah yang diminta dan ditawarkan sebesar 600, maka timbullah yang namanya keseimbangan. Dalam menentukan keseimbangan secara angka, di samping keseimbangan juga terlihat di situ di dalam tabel bahwa sifat interaksinya ada yang namanya kelebihan permintaan atau excess demand, yaitu jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harganya. Selanjutnya ada yang namanya kelebihan penawaran, yaitu excess supply, yaitu jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga produknya.
Berikut adalah menentukan keseimbangan secara grafik. Digambarkan dengan gambar 8, yaitu penentuan harga dan jumlah buku yang diperjualbelikan. Di sini diperlihatkan bahwa titik keseimbangan ada di angka 3000 dengan kuantitinya sebesar 600. Nah, garis yang membentang di atas adalah kelebihan penawaran, dan garis yang membentang di bawah merupakan kelebihan permintaan, yang merupakan salah satu dari sifat interaksi dari titik equilibrium atau keseimbangan. Berikut ini adalah cara menentukan keseimbangan secara matematik. Bentuk umum persamaan permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan permintaan dilambangkan dengan QD sama dengan C dikurangi DP, dan persamaan penawaran yaitu QS sama dengan min M ditambah NP, di mana C adalah angka tetap. Nilainya menunjukkan barang yang diminta apabila tingkat harga 0. Nilai C selalu positif, dan D adalah kecondongan kurva permintaan. Nilainya selalu negatif atau min D, karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan, dan M adalah angka tetap. Nilainya menunjukkan barang yang ditawarkan apabila tingkat harga 0. Biasanya nilai M bernilai negatif atau min M. N adalah kecondongan kurva penawaran. Nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, dan QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga dari suatu barang. Berikut ini adalah contoh perhitungan. Andaikan persamaan permintaan karet alam di suatu kampung adalah QD sama dengan 13.000 min P, dan penawarannya adalah QS sama dengan min 2.000 ditambah 2P. Berapakah harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan dalam titik keseimbangan? QD sama dengan QS, yang berarti 13.000 dikurang P sama dengan min 2.000 ditambah 2P. Diperoleh hasil yaitu 3P sama dengan 15.000, maka P sama dengan 5.000. Maka tingkat harga equilibrium adalah Rp5.000. Maka QD sama dengan 13.000 dikurang 5.000 sama dengan 8.000 kg, serta QS sama dengan min 2.000 ditambah 2 kali 5.000 sama dengan 8.000 kg. Jadi kuantitinya sama di dalam titik keseimbangan tersebut. Efek faktor bukan harga dalam keseimbangan. Nah, perubahan-perubahan faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran adalah akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Ada 4 kemungkinan terjadinya pergeseran permintaan dan penawaran, yaitu sebagai berikut. Kemungkinan pertama adalah permintaan bertambah. Kurva permintaan bergeser ke kanan. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Penawaran bertambah, kurva penawaran yang bergeser ke kanan. Setelah penawaran yang berkurang, kurva penawaran yang bergeser ke kiri. Berikut ini adalah contoh perubahan keseimbangan dari efek penambahan permintaan, yaitu sebagai berikut. Dalam efek penambahan permintaan, kurva D bergeser ke D1 sehingga titik equilibrium atau keseimbangannya berubah dari E ke E1. Yang kedua adalah kurva efek penambahan penawaran. Dalam contoh berikut ini, kurva penawarannya yang berubah dari S ke S1 sehingga
titik keseimbangannya berubah dari E ke S1 di dalam kurva permintaan. The motivation, bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa maka semuanya akan menjadi mudah. Quotes by W.S. Rendra. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya sebagai notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.